Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di sini Neldi Warman, mahasiswa STE KBP dengan jurusan akuntansi dengan NIM 1923115. Baik, pada saat ini topik kita dalam eh, seminar akuntansi ini yaitu tentang suku, yang menjadi judul artikelnya itu pengembangan kualitas pengungkapan keuangan di pasar sukuk dan obligasi, penelitian di Indonesia, Malaysia, dan Australia. Jadi ada tiga negara dalam penelitian ini tentang suku dan obligasi syariah ini. Pertama sekali, pengertian suku obligasi syariah. Berasal dari bahasa Arab, suku artinya dokumen atau lembaran kontrak serupa dengan sertifikat atau notes. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32 garing DSN MUI garing 9 Romawi garing 2022, suku adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo suku tersebut. Sementara menurut peraturan Bapepam dan LK nomor 9A-13, suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak dipisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, atau kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Tujuan penelitian ini bertujuan menyelidiki hubungan antara kualitas pengungkapan FDQ-nya, risiko berbasis akuntansi PR, suku dan obligasi. Itu tujuan penelitiannya, menyelidiki hubungan antara kualitas pengungkapan keuangan. Sebagai objek penelitiannya menggunakan 3 sampel dari negara berbeda, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Australia. Sebagai pemegang peringkat suku tertinggi itu Malaysia untuk peringkat obligasinya, dan Australia untuk peringkat obligasi. Sampel berasal dari kombinasi perusahaan keuangan dan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Kuala Lumpur Stock Exchange, dan Australian Securities Exchange, yang terdiri dari industri barang konsumsi, aneka industri, industri kimia dasar, perusahaan perdagangan jasa dan investasi pertanian, infrastruktur, utilitas, dan transportasi, properti, dan real estate yang didasarkan pada purpose sampling. Dari penelitian tersebut didapat hasil dan menjadi kesimpulan pada penelitian ini, yaitu keandalan pengungkapan keuangan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan, pengaruh positif terhadap peringkat suku obligasi di Indonesia dan Malaysia, sedangkan untuk Australia tidak ada bukti signifikan yang ditemukan baik dalam pengaruh relevansi dan keandalan pada peringkat obligasi. Di Indonesia dan Malaysia, peringkat suku keandalan pengungkapan keuangan lebih menonjol daripada relevansi, sedangkan di Australia bond peringkat relevansi dan keandalan bukanlah pertimbangan dalam memasukkan pengungkapan keuangan pada peringkat kebijakan obligasinya. Selanjutnya, leverage ditemukan menjadi yang paling berpengaruh dan memiliki efek positif pada peringkat suku obligasi, diikuti masing-masing berdasarkan
rasio penjualan terhadap aset pertumbuhan depresiasi, pendapatan pertumbuhan, ROI, pertumbuhan aset, dan pendapatan operasional. Jadi ini yang disimpulkan dalam penelitian ini tentang pengaruh dan memiliki efek positif pada tingkat suku obligasi diikuti masing-masing berdasarkan rasio penjualan terhadap aset. Jadi di sini nampak pengaruh penjualan terhadap aset terhadap pertumbuhan depresi pendapatan pertumbuhan ROI, pertumbuhan aset, dan pendapatan operasional. Inilah menjadi kesimpulan yang dapat kita pakai dalam penelitian ini, bisa menjadi acuan kita dalam melakukan investasi dalam suku obligasi maupun investasi lainnya. Ini cerminan yang dapat kita jadikan sebagai media untuk belajar dalam melakukan investasi dimanapun dan seperti apa investasi yang akan kita lakukan. Selanjutnya, tidak ditemukan adanya pengaruh signifikan dari membedakan suku dengan perusahaan penerbit obligasi ketika menerapkan 3 sampel dari negara yang berbeda, Indonesia, Malaysia, dan Australia tersebut, sehingga hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Farooq and Abdelbari 2015 dan Wan Ismail et al. 2015. Jadi penelitian Farooq dan Abdelbari berbeda dengan temuan dari penelitian di 3 negara ini, karena dianggap oleh Farooq penelitian yang di 3 negara ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Farooq. Selanjutnya, melalui uji ketahanan terlihat bahwa atribut FDQ yang terkait dengan relevansi tampaknya lebih penting daripada yang terkait dengan kendala saat mengatur peringkat suku atau obligasi. Ya, itulah menjadi kesimpulan pada review jurnal kali ini. Semoga ada manfaatnya dan dapat kita jadikan acuan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.